Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi meskipun dilakukan secara virtual dengan saya, Ibu Maya Ike Biantari, untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 semester 1. Di sini sudah saya sertakan kontak person yang bisa kalian hubungi apabila kalian ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu secara langsung kepada saya. Silahkan untuk menghubungi di nomor ini melalui pesan WhatsApp di jam kerja. Bagaimana kabar anak-anak sekalian untuk hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita mulai materi pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan materi yang saya sampaikan bisa dipahami serta bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Sebelum saya menyampaikan materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, perlu saya sampaikan terlebih dahulu materi pembelajaran yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa untuk semester 1 ada 2 bab yang akan kita pelajari bersama-sama. Bab yang pertama adalah tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian, untuk bab 2 adalah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Silahkan untuk dipersiapkan buku paketnya dan buku catatannya. Jadi, di bab pertama kita akan membahas materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Di bawah ini, sudah saya berikan sebuah gambar, silahkan untuk dicermati. Gambar apakah ini? Ini merupakan gambar dari pejabat negara yang biasa kita sebut dengan pemerintah. Pemerintah merupakan salah satu unsur mutlak berdirinya sebuah negara. Ada 3 unsurnya. Apa saja? Tadi yang pertama sudah kita bahas, yaitu pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua adalah rakyat. Dan yang ketiga adalah wilayah. Pemerintah bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan negara, atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Apakah pemerintah memiliki kekuasaan yang sama? Jawabannya adalah tidak. Pemerintah memiliki sistem pembagian kekuasaan. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam kekuasaan negara. Yang pertama adalah kekuasaan negara menurut John Locke. Dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan yang terakhir adalah kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selanjutnya, macam-macam kekuasaan negara menurut Montesquieu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
sama seperti kekuasaan legislatif menurut John Locke. Dan yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang terakhir adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Macam-macam pembagian kekuasaan negara menurut Montesquieu biasa kita kenal dengan istilah trias politica. Sekarang kita masuk ke materi tentang pembagian kekuasaan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi sudah saya sampaikan bahwa menurut Montesquieu, sistem pembagian kekuasaannya dibagi menjadi 3 dengan istilah trias politica, yaitu legislatif, memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Yang kedua adalah eksekutif, memiliki kewenangan untuk menjalankan undang-undang. Dan yang terakhir adalah yudikatif, memiliki kewenangan untuk menegakkan undang-undang atau kekuasaan peradilan. Sekarang kita masuk ke lembaganya. Lembaga legislatif ada 3, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Ketiga lembaga ini memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kemudian yang kedua adalah eksekutif. Hanya ada 1 lembaga, yaitu Presiden, memiliki kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Dan yang terakhir adalah yudikatif, memiliki 3 lembaga, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan undang-undang atau kekuasaan peradilan. Dari tadi sudah saya sampaikan bahwa Indonesia itu menganut sistem pembagian kekuasaan. Padahal ada istilah lain yaitu sistem pemisahan kekuasaan. Kenapa Indonesia tidak menggunakan sistem pemisahan kekuasaan? Menurut kalian karena sistem pemisahan kekuasaan itu berarti kekuasaan negara terpisah-pisah, baik organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, setiap lembaga itu tidak memiliki koordinasi dan kerjasama. Mereka berdiri sendiri. Sedangkan, untuk sistem pembagian kekuasaan itu memiliki koordinasi, saling kerjasama, saling membantu, dan saling melengkapi. Sekarang kita bahas tentang sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia secara horizontal yang pertama adalah kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang ketiga adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang keempat adalah kekuasaan yudikatif, atau yang biasa disebut dengan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kelima adalah kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan pemeriksaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Dan yang terakhir adalah kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah.
Selanjutnya adalah sistem pembagian kekuasaan secara vertikal. Yang pertama adalah pemerintah pusat. Yang kedua adalah pemerintah daerah. Sekarang, tugas kalian adalah mencari nama lembaga negara. Misalnya, kekuasaan konstitutif itu adalah kekuasaan yang dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kewenangannya atau tugasnya adalah, silahkan jelaskan sendiri. Dan seterusnya sampai dengan pemerintah daerah. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dengan tugasnya, dan saya yakin kalian pasti bisa memahami apa yang saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.